kasus Mami Sapote ini, negara tetangga khususnya Thailand itu dia mengakui kita kalah cepat dari Indonesia. Rata-rata Vietnam sama Thailand dari sini bibitnya kalau Mami Sapote. Karena memang ini langka, ini muncul dari sini. Nah, ini varietas, maksudnya hybrid baru lah. Agak satu bibit khusus ini aku jual memang segini itu minim 3,5 juta, Mas. Itu yang besar itu 15 juta itu. Ini antara usaha sampingan, hobi saya kok menghasilkan kok lebih tinggi dari gaji saya sebagai security ya. Ini kalau keluar lebih fokus, lebih bisa gede nih hasilnya. Biarpun nggak bikin kaya-kaya banget, tapi saya dapat beli rumah dari tanaman. Anak saya 2 kuliah sampai S2. Perkenalkan, saya Ismanto, usia 45, tinggal di Mijen, Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Saya profesi sebagai penangkar dan pemulia tanaman buah maupun tanaman hias. Itu yang saya lakukan selama ini dan menjadi pekerjaan utama kami. Selama ini kita sudah memunculkan varietas-varietas tanaman unggulan, bibit-bibit unggulan, ya introduksi maupun lokal yang kita amati dan kita kembangkan dan kita sampaikan kepada para pekebun atau petani Nusantara, biar petani itu tidak bingung mau nanam apa, bibit apa, varietas apa. Kita yang sudah melakukan uji layak tanam atau layak enggak dikebunkan sebagai varietas, suatu varietas, contohnya lengkeng, puangpet. Dulu awal mula kita dari New Crystal, puangpet, kinglong, dan sekarang kita membudidayakan sawo raksasa alias Mami Sapote alias sawo Meksiko. Nah, itu memang istilahnya produk unggulan kita sekarang adalah Mami Sapote. Terutama variegata ini memang hybrid dari Mijen, Semarang. Jadi ini Mami Sapote memang sudah banyak berkembang atau banyak varietas-varietas baru yang muncul. Muncul varietas baru dari biji maupun dari varietas-varietas yang didatangkan dari luar negeri. Memang cuma untuk Mami Sapote ini khususnya kita sudah masuk, kemajuannya sangat pesat. Jadi dibandingkan dengan bibit-bibit lain itu kayak lengkeng, kayak sawo, kita kalah dengan bibit-bibit lain dengan negara tetangga kita. Tapi untuk khusus Mami Sapote ini kita menang lebih dahulu kita daripada negara-negara tetangga kita. Makanya kalau negara tetangga seperti Thailand, Vietnam itu banyak berkunjung ke sini untuk berburu bibit Mami Sapote ini. Nah, dari nilai ekonomisnya memang sangat luar biasa kalau Mami Sapote. Kalau pembeli bibit ini Mami Sapote yang dari negara tetangga kita kayak Vietnam, Thailand, itu rata-rata memang dari sosial media ya, seperti TikTok, Facebook, karena teman-teman kita, tetangga kita itu Thailand, Vietnam itu juga ikut di komunitas kita, komunitas Indonesia. Jadi dia selalu mantau, selalu mengikuti perkembangan dan juga sering interaksi dengan petani-petani kita. Makanya orang Thailand, Vietnam itu rata-rata datang ke sini. Langsung datang untuk memastikan tanaman itu kayak apa, bentuknya kayak apa, dan yang jelas dia juga datang untuk kenalan, biar komunikasi kita lebih enak. Memang tujuan utamanya dia berburu tanaman Mami Sapote ini. Terakhir 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu orang Vietnam itu ambil ini satu juga yang gede untuk calon induan di sana. Oh, translate, Google Translate biasa. Dari Google Translate, atau biasanya ada dia juga bawa guide juga, penerjemah. Kalau kebetulan yang Vietnam kemarin dia ngajak orang Karawang. Ada orang Indonesia yang kesini, ngantar ke sini. Jadi turun Jakarta, dari Karawang ke sini darat naik mobil. Jadi rata-rata memang komunitas tanaman itu, biarpun dalam negeri luar negeri, kalau kita sudah kenal itu udah memang saling bantu, Mas. Ya
tujuan nomor satu dia mau ambil ini, penasaran karena memang ini langka, ini muncul dari sini di Indonesia, tepatnya di Mijen, kota Semarang ini. Nah ini varietas, maksudnya hybrid baru lah, varietas terbaru, biarpun belum terbukti buahnya, tapi kita udah menang di daunnya karena unik, ada kelainan genetik menjadi variegata, makanya banyak kolektor yang nyari khususnya ini. Tapi kalau yang varietas-varietas lain kayak Magana, Loreto, Kiwes itu dia udah banyak, udah mulai banyak. Biarpun dulunya juga dari sini. Rata-rata Vietnam sama Thailand dari sini bibitnya kalau Mami Sapote, dari Semarang. Dia mau lari ke benua Amerika, ke Meksiko langsung, Meksiko atau ke Havana, di benua Amerika kan costnya harganya lebih tinggi. Makanya dia larinya dengan Indonesia karena dekat, tetangga. Nah, itu awal mula yaitu kita dari komunitas Facebook, TikTok, dia sering interaksi dengan kita, akhirnya DM minta nomor, komunikasi terus. Ya akhirnya dia sudah memang udah siap mau ke sini, mau main, janjian. Iya, pengusaha petani bibit juga dasarnya sama kita dari di kalangan petani ya, pemulia atau penangkar tanaman itu kalau ada tanaman baru pasti nganu Mas, dia berburu sama. Jadi istilah instingnya itu udah kuat. Kalau aku ada ini tanaman ini prospeknya bagus, udah kejar. Biasanya untuk bahan indukan dulu dia, untuk indukan baru nanti untuk bahan bibitan. Makanya istilah kalau saya kalau sering posting atau apa itu saya ngibaratkan nanam tanaman satu itu kayak nanam ATM. Itu saya pasti istilahnya kayak gitu, karena apa? Begitu dia tumbuh kita cangkokin kan kayak ambil uang terus dia mesin ATM, tapi dia nggak butuh listrik, butuhnya cuma air sama pupuk. Ya kesan untuk teman-teman kita yang dari negara tetangga itu ya dia sukanya gini ya, varietasnya dulu kita itu selalu ketinggalan, terutama kayak lengkeng, jambu bangkok, apa-apa kan kalau istilahnya bibit duluan Bangkok semua. Lah itu kan menandakan itu Bangkok itu dari Thailand. Lah sekarang kok kita madah yang ke sini, kesannya dia gitu. Kita ketinggalan. Nah, jadi untuk kasus Mami Sapote ini, negara tetangga khususnya Thailand itu dia mengakui kita kalah cepat dari Indonesia dapatnya ini. Nah, itu suatu keberuntungan bagi kita juga. Ya kita ke sana terus, dia ke sini gantian. Belinya itu kalau negara tetangga itu biasanya yang potong cangkok Mas. Potong cangkok itu istilahnya kan lebih mudah, lebih ongkos kirimnya itu lebih murah. Jadi jarang yang polybagan hidup tuh gini tuh jarang. Cuman paling ambil kalau yang polybagan yang sudah gini-gini itu paling ambil 5, 10, nggak banyak karena prosesnya lebih ribet. Karena ini kan tanaman hidup, karantinanya, izinnya itu agak ribet. Beda kalau yang potong cangkok kan nggak ada tanahnya. Jadi rata-rata kalau negara tetangga ambilnya yang fresh cangkok, istilahnya bahasanya itu fresh cangkok, potong cangkok. Sejarah Mami Sapote masuk itu memang kita dari Pak Prakoso, jadi dari Demak, dia penangkar dan pemulia juga, dia senior kita, terutama untuk Jawa Tengah, Semarang memang beliau senior. Karena saya dulu dapatnya dari situ. Mami Sapote awal mula saya dapat tahu buahnya, rasanya, dan pertama dapat ya dari beliau itu. Nah, beliau dapat dari Mr. Jack. Mr. Jack itu yang bawa pertama kali Mami Sapote dari Meksiko ke Indonesia, tepatnya di daerah Wonosobo lah. Beliau dari tinggal di sana, tumbuh bagus. Lah itu awal mula proses Mami Sapote masuk di Indonesia, yaitu kita menang itu gara-gara itu. Ada Mr. Jack yang pertama kali bawa Mami Sapote itu. Lah Pak Prakoso dapatnya dari Mr. Jack. Meksiko kayak dari asli sana lah, orang benua Amerika lah. Karena punya istri orang sana, tinggal di sana sampai berpuluh tahun, sampai yaitu Mami Sapotenya berbuah besar, akhirnya nyebar di
Indonesia ya pertama kali itu. Biarpun kesininya teman-teman kita yang punya izin yang bisa mendatangkan varietas-varietas baru seperti Loreto, Havana, itu kan baru aja, paling sekitar 7 tahun yang lalu baru masuk yang varietas-varietas baru itu. Kalau ketemu Pak Prakosa itu di kebunnya beliau, jadi main di kebunnya beliau sama istri sama anak, main ke sana, main sana lihat itu aja namanya nggak kenal kan, kita juga istilahnya tanya-tanya harga bibit diketawain, tanya harga bibitnya Mami Sapote pertama diketawain, bener kamu kuat istilahnya dalam batinnya mungkin gitu, soalnya memang sangat mahal waktu dulu. Tapi sekarang sampai sekarang komunikasi baik, pada kayak saudara itu. Masih Pak Prakoso masih sehat, bagus. Cuman ya cenderung sekarang di rumah karena udah cucunya, ada cucu. Jadi koleksi kebunnya sekarang di rumah. Tanaman-tanamannya itu. Ya awal mula Mami Sapote kayak itu dulu memang karena apa ya, udah insting tadi, udah suka sama tanaman. Kok lihat Mami Sapote itu kayak sawo tapi kok gede banget. Wah, mana ini sawo raksasa Mas, bener, loh bener ini sawo. Pak boleh saya apa icip buahnya ngono. Oh boleh. Dicipi ternyata memang kayak sawo. Dari situ keairan, wong sawo paling gede paling 300 205 apa 200-300 gram kan kalau sawo yang lokal itu kecil-kecil. Lah ini kok sampai 3 kilo sampai 3,5 kilo. Wah, lah dari situ saya instingnya, wah ini bibit kedepannya akan booming, akan dicari pecinta-pecinta tanaman. Lah insting itu terbukti mulai udah berapa tahun yang lalu sampai sekarang. Soalnya induan saya yang paling tua itu 15 tahun yang lalu, yang jenis kiwis buah bulat itu. Jenis kiwis buah bulat itu induan tertua di dunia ya di sini Mas, punya saya. Lah karena dari hibrid, dari biji juga. Dari biji mutasi lebih bagus, banyak orang yang suka. Lah itu sebetulnya kan klaimnya dari kita. Ibaratnya kalau saya klaim itu hak intelektual saya bisa. Seperti ini besok, ini sama, ini satu di dunia ya cuma di saya, punya saya. Varietas entah ini besok saya kasih nama Ismanto atau apa bebas. Literaturnya gitu. Cuman kan saya tak kasih nama sesuai induannya dulu aja. Hybrid kiwis buah bulat varigata. Saya sebetulnya sudah disering dari pihak Dinas Pertanian untuk didaftarkan. Cuman kadang kan orang mendaftarkan varietas tanaman, satu itu mau cari hak intelektualnya, kedua untuk proyek kedepannya, untuk proyek pemerintah itu kan harus administrasi harus komplit, harus tertib. Nah kebetulan saya kan memang cenderungnya jual bibit itu ke teman-teman penghobi, jarang di proyek-proyek pemerintah Mas. Jadi makanya saya kalau masalah administrasi jarang, belum. Jadi kemarin sempat dikejar-kejar suruh daftarin, karena kalau udah didaftarin kan jadi hak intelektualnya Kota Semarang. Itu piagamnya nanti yang pegang bukan saya, wali kota. Saya dapat salinannya aja. Ya memang awal mula kita dari hobi dulu. Jadi dari hobi tanaman hias, dari tanaman hias sepi, kurang, udah nggak ada pamornya lagi, kita coba hobi tanaman buah. Nah dari situ tanaman buah itu kita setiap gajian beli 1 bibit kelengkeng, dulu kelengkeng pingpong namanya, kelengkeng pingpong itu gede, itu juga mahal waktu itu, beli saya tanam, saya cangkok, saya jual kok laku. Akhirnya lama-lama insting usahanya keluar, ya, dapat uang lagi, tambah koleksi lagi tanaman alpukat, lengkeng, varietas-varietas lengkeng kita komplitin. Lah dari situ kita diperbanyak, dijual kok laku, diperbanyak, dijual laku. Nah, dari situ kita akhirnya lama-lama berpikir, nah ini antara usaha sampingan, hobi saya kok menghasilkan kok lebih tinggi dari gaji saya sebagai security ya. Jadi lebih banyak dari gaji saya sebagai security di istilah perusahaan jamu di Semarang. Lah akhirnya aku berpikir, wah ini kalau keluar
lebih fokus, lebih bisa gede nih hasilnya, lebih banyak. Akhirnya kita putuskan kita resign, keluar dari security, dan totalitas sampai sekarang itu dari tahun 2010 saya udah keluar. Jadi udah keluar dari perusahaan, udah total itu tahun 2010 sampai sekarang total di pertanian. Jadi kalau berapanya saya kurang ingat ya UMR-nya, cuman pas kalau beli Mami Satpote-nya itu saya ingat, berarti UMR itu masih sekitar ya itu antara 875 atau 25 atau sekitar 700, kan di bawah 1 juta. Itu saya udah beli Mami Satpote dengan harga 1,5 juta. Nah itu kalau saya memang kembali ke insting tadi, insting atau apa ya, namanya penghobi itu kalau lihat sesuatu kita hobinya yang di tanaman. Nah kita tahu sesuatu ini tanaman ini kedepannya prospek atau enggak itu udah kayak feelingnya itu instingnya main gitu loh Mas. Nah kalau saya lihat begitu lihat itu kesannya wow, wah gitu loh. Karena sawo kok gedenya segitu. Sawo itu normal itu kecil-kecil, ini kok bisa sampai 3 kilo 4 kilo itu kan luar biasa. Dan itu saya pertama kali lihat, saya cek ke sana sini belum ada yang punya, memang benar-benar masih langka betul. Jadi nomor 2 lah masalah harga itu, istilahnya kalau orang suka itu udah nggak mikir ke situ. Jadi kepengen beli, udah beli, tanam gitu tok, nggak ada, cuma nanti kedepannya cuma instingnya bagus gitu tok. Kalau saya awalnya kerja pertama saya itu kampra. Kampra itu kayak banpol. Itu 98 reformasi, akhirnya dibentuklah kampra itu keamanan rakyat itu untuk bantu polisi. Ya banpol lah masuknya banpol itu. Dari situ cuma itu kan proyek cuma 2 tahun aja itu. Kontraknya cuma 2 tahun, sebetulnya 1 tahun diperpanjang setahun, jadi 2 tahun. Jadi setelah kampra itu saya baru ke security, diarahkan sama komandan saya, dicarikan kerjaan ke security. 10 tahun saya. Nah, kalau security suka dukanya ya, yang jelas kalau masuk malam itu aja sih. Kalau suka dukanya masuk malam sering angin-angin itu loh Mas, masuk angin lah istilahnya. Jadi tidurnya kurang lah istilahnya. Jadi sama nganu keenaan kalau security itu, keenaan nggak bisa mikir dan saking keenaan nggak mikir, tahu-tahu tua. Kalau rata-rata teman saya gitu. Tapi untung saya langsung punya pemikiran jangka panjang. Ini kalau di sini terus kita nggak maju-maju ya gitu. Karena saya intinya saya itu orangnya suka main Mas, suka main. Jadi main ke sana, ini orang punya usaha apa, teman punya usaha apa, saya sering silaturahmi ke teman-teman itu sering. Tapi yang benar-benar punya usaha. Jadi dari beberapa teman yang punya usaha ternak burung, ikan, tanaman. Nah, saya kebetulan itu memang ngehnya atau kliknya di tanaman. Nah, dari situ kita akhirnya tahu suka itu dari teman, dari komunitas lah istilahnya. Ya sebetulnya saya nggak nyangka kalau perusahaan yang pernah saya ikut kerja itu akan fail, itu tuh nggak nyangka, karena memang itu perusahaan gede juga, perusahaan jamu terbesar lah itu dulu. Cuman kalau saya itu istilah ya bersyukurnya pasti bersyukur, cuman intinya nggak menyangka kalau akan fail itu nggak menyangka, karena memang saya dari dulu prinsip saya kan, lingkungan saya kan memang saudara-saudara Om Pak D itu memang dagang semua Mas. Jadi saya kerja itu masuk, saya syukuri, begitu diterima di Nyonya Menir itu saya syukuri karena saya dapat kerjaan. Tapi dalam hati saya juga, saya nggak akan selamanya kerja. Tetap saya cita-cita pengen dagang. Itu begitu masuk itu, nah, kebetulan bisa tercapai itu 10 tahun kemudian baru terrealisasi kita bisa keluar benar-benar usaha itu ya 10 tahun kemudian. Kebetulan saya sampai sekarang pun juga sebetulnya gaptek Mas.
Cuman insting dagangnya kuat, menangnya di situ. Lah itu awal mula kita promosi dulu sebelum ada Facebook itu kan di Kaskus. Padahal Kaskus itu kan kayak web kan web, dan itu juga nggak gampang kalau orang gaptek itu mau masuk login itu nggak gampang lah. Kebetulan ada temen memang yang pinter IT yang sering utak-utak itu dulu handphone aja susah, itu komputer lah di warnet, sering di warnet, akhirnya dibuatin akun di Kaskus itu awal mula kita promosi online itu. Setelah itu Facebook muncul lah, Facebook muncul Kaskus tenggelam, agak tenggelam, memang wis nganu beda jauh, akhirnya larinya ke Facebook semua. Ya sekarang Facebook juga sama kalah, larinya ke TikTok semua. Ya memang ini perkembangan teknologi mungkin trennya ke situ. Jadi kita harus memang pinter-pinter ngikuti. Saya cuma Facebook sama TikTok, cuman cenderung hampir 70% TikTok. Karena Facebook juga sekarang kurang. Beda jauh kayak dulu. Jadi yang jualan itu kebanyakan yang live itu istri. Saya nggak pernah live, nggak, paling posting-posting aja. Karena saya rata-rata kalau pembeli saya itu dari link link saya pertemanan yang sudah pelanggan-pelanggan lama. Jadi dari relasi saya sendiri. Jadi oh Mas Is punya ini, oh Mas Is punya ini. Jadi langsung by telepon, jarang posting gitu kalau saya. Tapi kalau yang live itu istri saya. Ya sekarang hampir 80% itu kita orderan dari live TikTok. Saya sadari memang itu kita harus mengikuti. Itu sekarang memang 80% penjualan lewat TikTok. Nah, kita langsung istilahnya kirim setiap hari itu ya kalau dari TikTok rata-rata 10 FC. Bibitan ya paling 1-2. Beda, ini kita langsung ke istilahnya langsung ke pembeli. Kalau dulu saya malah cenderungnya ke semi bakul. Jadi kita ngedrop ke bakul-bakul, nyetori gitu. Jadi untungnya sedikit tapi permintaannya tinggi. Kalau buah istilahnya Mami Sapote itu kan memang masih terbatas ya Mas. Jadi buah kita itu kalau panen sudah mulai tua itu rata-rata udah diambil sekali petik itu kirim ke Jakarta habis 200 kilo, 150 kilo itu habis. Udah nanti kita nunggu lagi 1 tahun. Ya rata-rata 1 kali Mas, wong itu dari bunga sampai matang itu setahun oh, Mas. Mami Sapote itu dari bunga sampai 1 tahun sampai siap petik itu. Kalau dari bibit segini paling 3 tahun, 4 tahun lah. Kalau untuk jenis tertentu kayak Magana mah nggak nyampe. Magana paling 2 tahun udah bisa belajar buah. Kalau sementara ini Mami Sapote itu yaitu kalau saya yang borongan itu bakul, memang langsung kita diambil dari Jakarta berapapun memang dia ambil. Nah itu saya nggak tahu dia jual di mana. Tapi kalau yang online itu rata-rata memang ke konsumen langsung karena orangnya penasaran, karena buahnya gede. Jadi kita ada dua, kita mau diecer atau mau dibagulkan memang tergantung kita. Cuman kan kalau sering saya bakul ke sekarang Mas, jadi langsung diambil semua. Kalau buahnya Mami Sapote jelasnya menengah ke atas Mas, soalnya harganya kan mahal Mas juga Mas. 1 butirnya aja udah 150 sampai tinggal yang jual pinter sampai 300 kok Mas per butir. Rata-rata 2 kilo up rata-rata. Ya karena unik katanya. Uniknya kalau yang paham atau pecinta buah itu mewakili sawo, pepaya, ketela, celebu, itu kayak alpukat masuk semua gitu loh. Kalau bener-bener tesnya itu dirasakan itu masuk semua. Cuman kebanyakan untuk istilahnya penikmat atau yang makan buah Mami Sapote kalau sudah tersugesti itu di sawo, itu rata-rata wah kurang, masih ada kayak ketelanya, banyak seperti itu. Tapi fakta di lapangan yang beli untuk dimakan sendiri, yang terutama Jakarta itu kalau sudah seneng ya beli terus Mas. Beli juga 1 kali 2 kali, langganan itu. Katanya ada yang nggak suka, tapi nggak ada yang nyatanya ada yang suka. Nah itu tergantung kan, semua itu tergantung seleranya masing-masing itu tadi. Yang penting intinya buah itu pasti ada kandungan vitaminnya, ada bermanfaat. Akhirnya orang itu nggak takut itu loh. Kalau saya bilang ini tanaman buah,
Kalau mau ditanam nanti laku atau enggak itu bisa dimakan untuk keluarga, paling enggak untuk ketahanan pangan di rumah aja udah cukup. Ya kalau usia kayak itu hampir 10 tahun itu kalau mau rata-rata hampir 150 sampai 200 kilo ada. Jadi kalau omset kita ambil rata-rata aja ya. Jadi akhir-akhir ini memang agak minim sekitar 10. Tapi kalau pas rata-rata pas kita istilahnya rame itu antara 20-an dapat. Ada satu bibit kalau yang sudah istilahnya varietas lama kayak Magana, Kiwes itu satu bibit segini itu paling 300 Mas. Nah, tapi kalau ini khusus ini aku jual memang segini itu minim 3,5 juta Mas. Lah itu yang besar itu 15 juta itu. Nah kalau yang biasa bibit yang biasa ini yang kecil-kecil gini segini itu 350. Ini 3,5 juta. Yang membedakan sebetulnya varietas dan karena ini masih baru langka gitu loh. Varietas ini memang ya itu namanya rezeki ya Mas. Jadi kita nggak tahu, temen itu banyak nyemai biji ribuan biji lah sering udah nyemai. Itu jarang muncul Mas, jarang muncul yang variegata gini. Nah kebetulan saya nyemai sendiri kok cuman sekitar 20 biji, muncullah ini. Setelah kita amati, saya cangkok, saya sabung, jadi kita tes gitu loh kekuatan variegatanya tuh permanen enggak atau sifatnya sementara, itu dengan dicangkok Mas. Cangkok, sambung, kita pindah-pindah ke tempat istilahnya kita sabung, loh kok stabil. Semua variegata gitu loh Mas, enggak kembali lagi ke hijau gitu loh. Dari situ, oh ini varietasnya udah kuat sebetulnya agen variegatanya lah. Dari itu kita kembangkan itu mulai banyak yang lirik Mas. Kalau Mami Sapote paling banyak diperbanyak lewat cangkok sama sambung Mas. Jadi sambung susu, ya sambung lah, ini sambungan gini. Itu yang umum itu Mas, jadi dicangkok sama disambung. Itu paling banyak dilakukan ke petani-petani Mami Sapote. Lah cuman ini rata-rata itu permintaan kalau keluar itu cangkok Mas. Fresh cangkok lah, fresh cangkok itu istilahnya potong cangkok itu yang permintaan tinggi itu. Jadi selalu stoknya habis terus. Jadi situ semua ya, kalau nyangkok itu agak bebas, musimnya agak bebas. Jadi intinya di medianya, media tanah media cangkoknya itu memang harus benar-benar steril, benar-benar istilahnya pakai moss lah, yang kita umumnya kalau Mami Sapote yang paling bagus itu pakai moss itu lumut gunung, itu media cangkok yang paling bagus untuk Mami Sapote. Kalau masalah sambung, teknik sambung itu memang kita kalau bisa di musim-musim kemarau, karena kalau musim hujan pakai teknik sambung itu banyak yang gagal karena jamur, karena sinar matahari kurang, bibit-bibit jamur itu muncul, akhirnya mempengaruhi proses penyambungan itu Mas. Graftingnya itu banyak yang gagal. Yang bibit yang kecil ini ada ratusan ribuan mungkin, sama yang di sawah itu bibit kecil, bibit besar yang di planter bag itu kita tersedia semua. Variegata ini kita ada stok sudah ada sekitar 50-an paling. Saya memang istilahnya nyangkok, sedia cangkokan, sedia bibitan juga. Jadi biar konsumen itu enggak kecewa kalau cari cangkokan ada, cari sambungan ada, karena yang cangkokan tadi kita targetnya yang luar. Kalau cangkokan itu memang rata-rata yang nyari orang luar Mas, karena ya itu mungkin biayanya lebih ringan daripada yang sudah bibitan. Saya sementara ini satu yang pegawai, cuman kita kan juga ikut kerja sendiri, ikut terjun sendiri. Kalau dulu sebelum COVID tenaga kerja saya 7 orang Mas. Setelah COVID memang mau tidak mau kita akui kita dipaksa down dulu. Pertama kali saya dikenal di komunitas nasional lah, teman-teman seluruh Indonesia itu kan dari Kaskus Mas. Jadi saya terkenalnya dulu itu pertama kali ya lengkeng itu. Di Lengkeng. Sebelum Mami Sapote kan kita memang di Lengkeng Mas. Jadi makanya kalau di komunitas kelengkeng saya banyak dikenal.
Lengkeng karena dulu kan sama. Lengkeng itu di kita selain di Bandungan itu kan dianggap tanaman yang tidak bisa buah. Kalau buah harus tanam 2. Sugestinya semua seperti itu karena belum tahu, pengetahuannya belum tahu, bibitnya memang belum ada yang bibit berkualitas. Nah kebetulan itu awal mula lengkeng booming itu lengkeng pingpong yang dari Thailand. Lengkeng itu bisa berbuah dimanapun tanpa perlakuan. Nah, akhirnya kan booming. Jadi orang kayak jual bibit lengkeng itu loh raiso kalau nggak bisa buah saya kembalikan uangnya. Saya garansi dulu. Karena untuk meyakinkan karena ini bibit beda, bukan bibit kayak yang dulu-dulu yang di Bandungan. Oke, saya ini punya pengalaman ya dari selama kita usaha pembibitan. Itu ada seseorang dulunya itu dia mantan direktur Sony Indonesia ya, sebelum Sony itu hengkang dari Indonesia. Beliau adalah Om Jani Ginting. Itu pertama ketemu dengan kita karena dia berburu kelengkeng varietas super. Selama ini kata waktu itu beliau udah nanam lengkeng macam-macam, hasilnya kurang memuaskan. Nah setelah tahu main di kebun, pas di kebun ada buah, beliaunya mencicipi buah sendiri, akhirnya langsung ibunya itu Puros, istrinya beliau langsung ditelepon suruh nyusul ke Semarang, suruh ngicip juga. Setelah nyicip, ibu itu langsung setuju ACC untuk mengembangkan atau menanam kelengkeng itu, Mas. Akhirnya dari situ direktur kebunnya yang di Medan, Om Deddy, langsung ditelepon juga suruh merapat ke Semarang. Besok ditunggu di Semarang, teken kontrak bibit itu, Mas. Karena waktu itu buah udah ada banyak yang buah, cuman kita stok bibit juga sedikit, Mas. Ternyata beliau itu nanamnya nggak sedikit, tak kirain cuma 200 atau berapa. Ternyata beliau itu langsung pesen 10.000 bibit total, itu hampir bertahap tuh itu. Jadi total itu lumayan lah, Mas, kontraknya itu hampir 150 jutaan itu. Itu perkiraan 2017-an, Mas. Itu dari Facebook juga, kita dari Facebook, rata-rata dari Facebook. Beliaunya kontak, akhirnya main ke sini, lihat di lokasi, langsung ngicipi buahnya kelengkeng puangpet itu, inglong, puangpet, jenis-jenis yang super andalan kita itu. Thailand, awal mula dari Thailand memang itu introduksi. Aku sering ngomong sama teman-teman, terutama untuk pemuda-pemuda lah, anak-anak muda itu yang sekarang banyak sekarang ikut-ikutan itu. Sekarang memang dari doktrin saya, istilahnya saya doktrin semua, daripada nganggur satu, kamu daripada ikut kerja, belajar berwira swasta. Karena saya buktikannya gimana, saya itu setelah keluar dari pekerjaan totalitas di usaha, biarpun nggak bikin kaya-kaya banget, tapi saya dapat beli rumah dari tanaman. Anak saya 2 kuliah sampai S2, yang satu udah mau wisuda, yang satu masuk di Poltekkes. Biayanya juga nggak sedikit. Ternyata bisa dari hasil tanaman ini. Apoteker bentar lagi mau wisuda. Dari farmasi Telogorjo, ini lanjut di apotekernya Telogorjo. Tahu sendiri swasta, Mas. Kalau gede kan lebih paham, dan kalau saya nggak paham, tahu-tahu minta Pak ini, Pak biayanya, tahu-tahu ke istri juga bantu, nggak kerja lain-lain, total semua di sini di tanaman. Lah itu saya buktikan sama teman-teman pemuda-pemuda itu, yang anak muda itu nyatakan bisa kan. Nah, bandingkan orang yang minta nun sewu, yang kerja dengan gaji UMR, jarang di rumah, maksudnya waktunya kayak tersita, nggak bebas. Kamu punya skill di pembibitan, cukuplah istilahnya kalau untuk berumah tangga atau untuk makan sehari-hari itu, hidup sederhana cukup dari tanaman. Apalagi kamu skillnya, setiap orang itu tahu caranya sama, tahu, tapi nanti maju dan tidak tergantung skillnya masing-masing. Saya nggak begitu muluk-muluk, Mas. Yang penting saya fokus di pendidikan di anak. Dulu cita-citanya pengennya itu punya rumah dengan halaman minimal 1.500 meter persegi. Jadi di situ
rumah, ya ada tanamannya, ada kolamnya, asik lah. Tujuannya nggak ke kota, saya tetap larinya nanti ke gunung yang cari lahan yang luas. Nah, ini tipnya yang sering saya tularkan ke teman-teman pemuda ya, istilahnya yang sering saya juga salah satu sering dimintain Dinas Pertanian untuk jadi narasumber. Itu jangan, istilahnya itu jangan pernah menyepelekan sesuatu apapun, usaha apapun. Yang penting kita tekuni, kita dasari suka dulu. Kalau kita suka dulu, kita suka tanaman, kita suka ternak burung, atau kita suka di perikanan, itu ditekuni dulu, dan kita usahakan kalau main ya di circle-nya, di lingkungan itu, di komunitasnya itu. Main itu keluar sekalian cari pengalaman, cari info, cari link. Kalau kita di tanaman ya main di komunitas tanaman terus, main ke tempat sana, Blitar, Surabaya, terus cari koneksi terus. Nah, dari situ yang bikin kita maju dari situ, Mas. Jadi intinya pesan untuk para pemuda, jangan pernah istilahnya takut melangkah dan jangan cepat bosan. Konsisten aja, tekuni. Itu belum berhasil, terus cari penyebabnya apa. Kok yang lain bisa jalan, yang Anda lakukan nggak jalan, berarti ada kesalahan atau belum yang kita tahu tentang ilmunya, belum tahu benar. Makanya main, banyak-banyak main di apa yang Anda tekuni itu, circle-nya di tanaman, ya main di komunitas tanaman. Jadi istilahnya sementara ini kalau ada yang orang mau belajar tentang perbanyakan atau tentang usaha tanaman sifatnya pribadi, maka saya bisa main sini belajar gimana, nggak masalah. Ini teman-teman atau siapapun yang mau belajar tentang usaha tanaman, budidaya tanaman, perawatan tanaman, main sambil ngopi ke sini siap. Kalau mau cari bibitnya bisa istilahnya kontak ke akun TikTok Mamita atau Ismanto 88, atau bisa di nomor saya 081 222 30157.